Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom PD Immanuel Semarang. Kurang semangat, shalom PD Immanuel. Apa kabarnya saudara sekalian yang di tribun, yang di bawah, apa kabarnya semua? Luar biasa, puji Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau saya lihat-lihat saudara belum kenal sama saya, udah mulai sayang sama saya. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara sekalian, nama saya Amanda Zevanya. Saat ini saya bersama dengan suami saya, Pastor Dr. Gideon Simanjunta, kami menggembalakan sebuah gereja di Jakarta dan di Bekasi. Namanya Kerinduanku Church, dan kami sama dengan saudara sekalian, kita berada di bawah naungan Gereja Betel Indonesia, Sinode Gereja Betel Indonesia. Dan anak kami dua, Bapak Saudara sekalian, yang pertama umur 7,5 tahun, yang kedua baru umur 4 tahun. Mungkin saudara sekalian bulan lalu udah kenalan sama suami saya ya, bulan lalu suami saya diberikan kesempatan juga untuk melayani di PD Immanuel. So sekali lagi juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathanael Prayogo, juga kepada Bapak Fauzi Sihombing telah memberikan kepercayaan buat saya boleh naik mimbar di PD Immanuel. Jujur saya gentar sebenarnya Bapak Saudara sekalian di malam hari ini, tapi biar kiranya Roh Kudus yang menolong saya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Saudara saya siap diberkati, amin. Puji Tuhan, hari ini saya pengen berbicara, pengen sharing kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian warga kota Semarang yang saya beri judul dalam khotbah saya, This is not the will of God. Ini bukan kehendak Tuhan. Kita tuh sering bertanya-tanya gini loh, saya tuh sebagai anak muda gitu ya, mungkin Bapak Saudara sekalian, ini masih muda banget nih perempuan nih, jangan-jangan masih kuliah nih, mau ngomong apa nih dia gitu kan. Tapi saya tuh sering melayani anak-anak muda dan biasanya pertanyaannya itu adalah gini, Pastor gimana sih caranya saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya? Saya pengen ngikutin apa kehendak Tuhan, saya pengen nurut sama Tuhan, tapi saya bingung apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya. Bahkan bukan hanya anak-anak muda yang mempertanyakan ini, tapi banyak juga mereka yang sudah berumah tangga, keluarga muda, ada kepala keluarga yang nanya gitu, apa ya kehendak Tuhan dalam hidup saya. Biasanya juga bapak-bapak, ibu-ibu yang masuk usia-usia 40, 50, biasanya kan orang bilang life begins at 40 gitu ya, mulai masuk usia 40 tuh mulai bingung, ini saya bener gak ya, apakah saya dalam kehendak Tuhan atau enggak. Nah, kalau ditanya soal kehendak Tuhan, apa itu kehendak Tuhan? Kita lihat dulu dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-18. Sama-sama kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca yuk, PD Immanuel Semarang. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini begitu jelas bilang bahwa this is the will of God. Inilah kehendak Allah, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah, because that is the will of God for you in Christ Jesus. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau yang dikehendaki Tuhan bagi kita, kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita tuh harus membangun, rasa ucapan syukur tuh harus dilatih. Karena kenapa? Karena pada dasarnya manusia tuh hobinya bersungut-sungut. Mulut kita itu lebih, saya mau tanya sama PD Immanuel, lebih gampang mengeluh atau lebih gampang ucap syukur? Lebih gampang ucap syukur. Saya turun aja kalau gitu, gak usah dihotbain lagi ya. Lebih gampang mengeluh atau mengucap syukur? Lebih gampang mengeluh, kita lebih gampang mengeluh daripada mengucap syukur. Kenapa? Karena mengucap syukur, apalagi dikatakan dalam segala hal, itu butuh iman. Butuh iman, mengucap syukur waktu lagi gajian mah enak. Mengucap syukur waktu keadaan lagi baik-baik aja mah enak. Mengucap syukur kalau anak-anak lagi pada manis, rumah gak berantakan ya Bu ya. Mainan-mainannya rapi, anak-anak mau makan, gak usah disuapin. Mainannya rapi, tiba-tiba mau belajar sendiri, oh enak mengucap syukur. Tapi Alkitab mau yang katanya dikehendaki oleh Allah adalah dalam segala hal. Pada dasarnya manusia itu sulit untuk bersyukur. Kenapa? Dalam ilmu psikologi ada dikenal namanya negativity bias. Jadi kita tuh lebih gampang mengingat hal yang buruk walaupun cuma satu, ketimbang 1000 kebaikan yang pernah kita rasakan. Makanya pepatah bilang karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena satu hal yang negatif, karena satu hal yang gak enak, kita cenderung melupakan semua kebaikan. Kalau ada orang, sahabat baik kita, kita kenal lama, 5 tahun, 10 tahun, semua dia berbuat baik, kalau Natalan kirim hampers ke rumah, kalau ketemu di gereja, shalom apa kabar. Tiba-tiba satu hari dia mengecewakan kita akan ingat hal yang mengecewakan daripada hal baiknya. Makanya manusia harus dilatih untuk mengucap syukur. Nah, orang yang gak bersyukur, biasanya mereka pakai mulut mereka untuk mengungkapkannya. Jadinya gimana? Jadinya mereka susah untuk menyembah Tuhan. Bagaimana mau bilang Tuhan baik, God is good, di saat keadaan lagi gak baik?
Bagaimana bisa kita berdoa, melayani Tuhan, berhubungan baik dengan orang lain di saat keadaan gak baik-baik aja. Makanya saya tulis dalam slide saya gini, ungratefulness puts barrier between you and God and you and other people. Rasa gak mengucap syukur, ungratefulness, rasa tidak mengucap syukur, itu membangun tembok antara kita dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tuh curiga, kita menaruh kecurigaan kepada Tuhan, apakah Tuhan menahan berkatnya dari kita? Rasa gak bersyukur itu tuh kita bikin kayak, Tuhan ini gak adil ya. Rasa tidak bersyukur itu tuh kayak kita menuding Tuhan, melakukan hal yang tidak adil dalam hidup kita. Menuding Tuhan lupa sama kita. Menuding Tuhan tidak mengasihi kita dan lebih mengasihi orang lain. Lebih mengasihi tetangga kita. Lebih mengasihi saudara kita, kakak kita, koko kita, cici kita, adik kita, ketimbang diri kita. Makanya rasa tidak mengucap syukur membangun tembok antara kita dengan Tuhan dan kita dengan orang lain. Karena bawaannya kita pengen julid aja sama mereka. Bawaannya kita pengen ngomongin mereka aja. Padahal you can give thanks in any and every circumstances. Saudara tuh bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jangan terbalik, bukannya mengucap syukur untuk segala hal. Kenapa? Karena pada kenyataan Alkitab tuh gak pernah ngajarin kita bahwa hidup kita selalu baik-baik aja kok. Alkitab gak pernah nulis ikut Yesus, terus hidupmu setiap hari pokoknya enak gitu. Gak ada tangisan, gak ada air mata, gak ada difitnah orang, gak ada disakitin orang. No. Tapi dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Mau baik kek, mau buruk kek, Alkitab mau, Tuhan mau untuk kita mengucap syukur. Ada satu cerita. Saya dengar cerita ini, jadi ada seorang pendeta, saya lupa antara di Australia atau di Amerika Serikat. Namanya Dr. Alexander White. Nah, pendeta ini, Dr. White ini, dia tuh menggembalakan sebuah gereja, nggak terlalu besar gerejanya. Dalam doanya, setiap kali dia pimpin ibadah, buka ibadah atau mengawali khotbah atau menutup dalam doa tutup, selalu dia bilang itu, pokoknya isi doanya ucapan syukur deh. Terima kasih untuk jemaat, terima kasih untuk cuaca yang baik hari ini, terima kasih untuk istri kami, terima kasih untuk anak-anak kami, terima kasih. Pokoknya isi doanya adalah selalu I thank God for, we thank God for, we thank God for. Sampai suatu kali, di Amerika Serikat, sampai suatu kali ada tornado di wilayah situ. Di wilayah tempat gerejanya ada tornado besar sehingga ekonomi lumpuh lah. Jadi semua pusat ekonomi nggak bisa beroperasi karena rumah-rumah pada rusak, bangunan-bangunan hancur, mobil-mobil ke bawah angin. Jadi sehingga keadaan masyarakat sekitar itu mereka dalam keadaan yang lagi susah. Harus ngungsi dan lain-lain. Ekonomi tutup, ekonomi stop, drop. Lalu kemudian dia tetap ngadain ibadah Sunday service dan yang datang juga nggak banyak. Karena warganya banyak yang kena musibah. Teman-teman di sekitarnya, para pengerja nungguin. Nih Dr. White, Pastor White selalu I thank God for, we thank God for. Selalu ucapan syukur dalam doanya. Kira-kira hari ini dia doanya gimana ya? Mereka nungguin. Saudara tahu bagaimana Dr. White berdoa pada hari itu? Di hari Minggu itu, di hari Minggu pagi itu dia berdoa gini. Tuhan terima kasih karena tidak setiap hari seperti hari ini. Ngerti maksudnya? Bahwa hari ini tornado gak tiap hari kok. Keadaan susah gak tiap hari kok. Dan dia selalu bisa menemukan celah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. We always can be grateful in every circumstances. Dalam segala keadaan kita selalu bisa mengucap syukur. Padahal jadi orang Indonesia, saudara tahu kan jadi orang Indonesia tuh gampang banget mengucap syukur sebenarnya. Kita suka bilang untung aja. Let's say misalnya ada dengar kejadian, kemarin si A kecelakaan loh, ada salah satu pengerja, tolak dalam nama Yesus, contoh. Si A kemarin kecelakaan, mobilnya diserempet orang, ya ampun, terus gimana? Gak apa-apa, untung cuman spionnya doang lepas. Gak apa-apa, untung mobilnya diasuransi. Gak apa-apa, untung orang yang nyerempet mau tanggung jawab. Benar gak? Orang Indonesia tuh gampang bilang untung. Saya pernah dengar sebuah YouTube video, saya lupa podcast atau YouTube video, yang ada orang tuh nanya gitu, kenapa sih orang Korea, orang Jepang, mereka tuh angka bunuh dirinya tinggi? Dan dijawab sama orang Korea yang tinggal di Indonesia, dia bilang, karena beda sama di Indonesia itu agamanya kuat. Dan dalam agama diajar untuk bersyukur. Makanya sekalipun masalah datang, kena PHK, kena perampingan perusahaan, keadaan lagi sulit, dolar naik, orang Indonesia dari kecil diajar untuk bersyukur, untuk mengucap syukur. Dalam ucapan syukur, angka stres turun, angka putus asa turun.
mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tapi hari ini bukan inti khotbah saya. Inti khotbah saya, ada hal-hal yang harus kita buang, karena hal-hal ini menghalangi kita untuk punya hati yang mengucap syukur. Dan artinya hal-hal ini menghalangi kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur, tapi ada hal-hal yang menghalangi kita to do the will of God, to be grateful. Apa itu? Saudara siap diberkati lebih lagi? Amin. Saya boleh dengar tepuk tangan dulu buat Tuhan kita? Haleluya. Hal yang pertama, apa hal yang menghalangi kita untuk mengucap syukur? 4 things that refrain us from a grateful heart. Yang pertama, selalu mengeluh. Always complaining. Siapa di sini yang hobinya komplain? Saya tahu gak ada yang angkat tangan pasti. Tapi saya melihat para suami yang mulai melirik ke istrinya. Saya melihat siku-siku yang mulai bergerak. Tuh, kamu tuh. Always complaining. Kita lihat yuk. Saudara ingat ada satu tokoh di Alkitab yang bahkan dia, Tuhan sendiri yang menjuluki dia sebagai orang yang saleh. Orang benar di hadapan Tuhan. Namanya siapa? Orang ini kemudian dihabisi hartanya habis, dia jatuh miskin, istrinya mengutuki dia dan dia sakit kusta. Siapa namanya? Ayub, kita lihat Ayub dalam ketika habis semuanya, dia masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia masih bisa bilang bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wih, keren. Sampai di satu titik ketika istrinya bilang sama dia, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Go curse your God and die. Lalu kemudian dia punya sahabat-sahabat datang sama dia dan menghakimi dia. Dan bilang bahwa kamu tuh gak mungkin orang benar. Karena kalau orang kena penderitaan kayak begini, pasti gak benar. Pasti dia ngaco, pasti banyak dosa. Lalu kemudian Ayub sampai di satu titik, kita baca di Ayub 7 ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Sampai di satu titik Ayub menyatakan komplainnya sama Tuhan. Ayub menyatakan keluhannya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku ini berbuat baik loh. Aku bawa persembahan and the blah. Tapi kenapa engkau mengizinkan ini terjadi kepadaku? Di hadapanmu aku tidak berbuat dosa. Padahal teman-temannya bilang kan, kamu pasti bikin salah. Lalu kemudian bayangin gini deh. Ayub tuh punya segala-galanya. Dia orang kaya, mungkin kalau di masa itu ada list 100 orang terkaya, mungkin Ayub masuk namanya. Karena Alkitab mencatat dia punya ternaknya ribuan dan lain-lain. Tapi kemudian dalam satu malam habis semuanya. Bukan hanya ternaknya, anak-anaknya pun. Bukan hanya anak-anaknya dan keluarganya, tapi juga dirinya pun. Karena pada masa itu orang sakit kusta dianggap sebuah kehinaan, dianggap kutuk. Makanya sampai istrinya pun against sama dia. Ngapain sih masih nyembah-nyembah Tuhan? Kutukilah Tuhanmu dan pergi matilah. Teman-temannya pun menghakimi dia. Ada satu kutipan bilang gini, dari Reverend Paul Jayachandran. People will always question the goodness of God rather than trusting in the godness of God. Orang tuh lebih cenderung mempertanyakan kebaikan Tuhan daripada percaya pada ketuhanannya Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sering mengukur ketuhanannya Tuhan pada hal baik yang kita terima. Kita cenderung mengukur bahwa oh Tuhan itu baik ketika hidup kita baik-baik aja. Tuhan itu baik ketika doa-doa kita dijawab. Tuhan itu baik ketika hal-hal yang gak enak, hal-hal yang menyebalkan, hal-hal yang bikin kita nangis, hal-hal yang menyakiti kita gak terjadi sama kita. Tapi bagaimana ketika Tuhan mengizinkan kita lewatin lembah kelam? Masihkah kita bisa bilang Tuhan itu baik? Kita cenderung mengukur Tuhan dari tangannya. Tapi kita lupa pada karakternya Tuhan. Pada ketuhanannya Tuhan. Padahal kenyataannya mau keadaan kita lagi kaya dia tetap Tuhan. Mau kita lagi miskin dia tetap Tuhan. Mau kita lagi sehat dia tetap Tuhan. Mau kita lagi sakit dia tetap Tuhan. Mau kita lagi dolar lagi bagus dia tetap Tuhan. Mau dolar tiba-tiba 19.000 dia tetap Tuhan. Apapun keadaannya, tidak ada satu hal pun yang bisa menggantikan Tuhan dan menggeser posisi Tuhan. Dia tetap Tuhan. Sampai selama-lamanya, apapun keadaan, dia tetap Tuhan. Artinya apa? Dia berdaulat. Kita tuh gini loh, kita tuh suka Tuhan yang Bapa.
yang sosok Bapa. Betul dia Bapa yang baik, betul 100%, 1000% betul. Dia Bapa yang baik, dia mengasihimu. Tapi kita suka lupa, dia juga raja di atas segala raja. Dia berdaulat, bukan hanya atas alam semesta, tapi atas hidup kita. Dia berhak melakukan apa yang menurut pemandangannya baik buat kita. Tapi kita suka mempertanyakan Tuhan. Kita mempertanyakan the godness of God. Kita kembali ke Ayub. Bayangin ya Pak Bu, ini kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya. Ayub tuh orang yang paling pantas buat ngeluh. Karena kenapa? Dia punya harta banyak dan bahkan yang bilang dia orang saleh bukan manusia. Yang bilang dia adalah orang saleh adalah Tuhan sendiri loh. Dan ketika masalah datang dalam hidupnya bertubi-tubi, menurut saya, dia pantas untuk mengeluh. Dia pantas untuk mempertanyakan kenapa? Kenapa Tuhan izinin? Kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan ambil semua-muanya? Kenapa aku sampai sehina ini? Padahal kata Tuhan aku orang saleh. Menurut saya dia pantas untuk mengeluh. Tapi saudara tahu gak? Dalam keluhannya, dalam Ayub 38, Tuhan datang sama Ayub dan Tuhan challenge Ayub. Tuhan bilang, Ayub, ini kalau bahasa saya ya. Mohon maaf saya orang Jakarta nih, jadi agak-agak Betawi dikit nih ngomongnya. Kalau bahasa saya mungkin Tuhan bilang, Ayub, lu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Di mana kamu waktu aku menempatkan bintang-bintang? Kamu tuh di mana waktu aku menciptakan hewan-hewan? Waktu aku menempatkan hewan-hewan dalam lautan, kamu di mana? Kamu siapa sampai berani untuk men-challenge aku dan mempertanyakan kenapa aku berbuat itu pada hidupmu? Tuhan men-challenge Ayub. Artinya apa? Keluhan kita gak laku sama Tuhan gitu loh. Yang Tuhan mau, kita punya hati yang mengucap syukur. Walaupun pada akhirnya ketika Ayub akhirnya mengakui, dalam Ayub 42, akhirnya Ayub bilang, aku percaya dan tidak ada rancanganmu yang gagal, tidak ada satupun rancanganmu yang gagal. Kemudian Ayub bilang, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang, sekarang mataku sendiri melihat engkau. Dan ketika itu, in instant way, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan 2 kali lipat. Tuhan pulihkan semuanya. Ketika Ayub mengakui di hadapan Tuhan, maaf. Aku salah. Aku salah ketika aku mengeluh kepada Tuhan. Tuhan memulihkan keadaannya. Always complaining. Kita harus percaya gini loh, agendanya Tuhan lebih besar daripada apa yang otak kita bisa mengerti. Lebih besar. Kita gak bisa ngerti, tapi Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang dia perbuat dalam hidupmu. Kalau hari ini mungkin saudara datang dengan keadaan yang berat banget hati. Kalau mungkin saudara datang dengan keadaan yang gak enak gitu. Atau mungkin ada saudara yang datang mungkin berpikir ini pengharapan terakhirku deh. Datang ibadah hari ini. Habis ini kalau Tuhan gak tolong gak tahu deh. Nyerah deh berdoa. Maka mungkin berpikir udah deh tinggalin Yesus aja deh. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, dia Tuhan. Dan dia tetap Tuhan. Dia tahu apa yang dia perbuat. Dan dia pasti bertanggung jawab atas hidupmu. And for that, dan untuk itu, hendaknya kita mengucap syukur. Bahwa sekalipun dalam masalah, Daud bilang gini, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Alkitab bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, artinya apa? Lembah kelam untuk dijalanin. Jalan deh. Ujung-ujungnya ketemu terang kok. Ujung-ujungnya ketemu kok jawabannya. Tadi saya dengar kesaksian ada seorang pengerja yang baru pulih sembuh dari kanker paru-paru stadium 4. Kita tahu kanker paru-paru mah ampun. Katanya banyak orang bilang, menurut kedokteran bilang silent killer. Yang ketahuan langsung parah dan susah untuk sembuh. Tapi pada kenyataannya setia, terus ikut Tuhan, terus berharap apa yang harus kita lakukan, dan ujung-ujungnya ketemu kok. Tuhan nyatakan mujizatnya dan sembuh. Amin. Apapun keadaan saudara hari ini, mengucap syukurlah. Saya ada ilustrasi. Ini ilustrasi. Ada 9 orang tinggal dalam satu rumah. Rumahnya kecil. Mereka tinggal 9 orang. Lalu mereka mengeluh, kayak sempit banget sih ini rumah. Mau duduk aja susah, mau selonjor susah, mau tidur susah. Jalan dikit ketemu dia lagi, lu lagi. Dia ngeluh. Tapi karena mereka semua takut Tuhan, mereka ceritalah ke pendetanya mereka. Mereka bilang, Pak Pendeta,
Ini gimana nih, kita nih keadaan susah nih begini nih, hidup bersembilan dalam satu rumah kecil. Mereka mengeluh. Pak Pendeta ini menariknya dia bilang gini, oke, kamu ambil satu kambing, bawa masuk ke rumahmu. Saya bingung kan, bawa kambing masuk ke rumah, iya. Tinggal sama kambing dalam rumah itu selama 1 minggu, minggu depan kamu kembali ke saya. Mereka ikut, mereka nurut. Mereka bawa kambing, tinggal 1 minggu. 1 minggu kemudian mereka kembali ke pendeta itu. Mereka kembali ke pendeta itu dan mereka bilang, Pak Pendeta yang bener aja Pak Pendeta, ini gimana udah 9 sempit, masuk lagi kambing 1, udah bau, kotorannya di mana-mana, rumputnya berantakan, berisik lagi, kita nggak bisa tidur. Lalu kemudian Pak Pendeta itu bilang, oke, sekarang kamu keluarin kembali kambingnya, 1 minggu ke depan ketemu saya lagi. Dia nurut lagi, walaupun mereka bertanya-tanya, mereka nggak ngerti, tapi mereka nurut. Lalu kemudian 1 minggu kemudian mereka balik lagi. Pak Pendeta tanya, gimana sekarang? Mereka bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, setelah kambingnya keluar, rumah kita bersih sekarang, nggak bau lagi sekarang, lebih lega sekarang. Padahal kan keadaannya sama aja, sama waktu mereka pertama kali datang. Right? Keadaannya sama, cuman tadinya ada kambing terus kambingnya dikeluarin. Yang berubah bukan keadaannya, bukan rumah mereka, tapi sudut pandang mereka berubah. Yang tadinya mereka datang dengan mengeluh, sekarang mereka datang dengan ucapan syukur. Mereka mengucap syukur karena ternyata tanpa kambing rumah mereka bisa terawat dengan baik. Mereka bisa find a way untuk membuat mereka nyaman selama 1 minggu tanpa kambing. Saudara nangkep maksudnya ya? Yang berubah adalah POV-nya. Yang berubah adalah sudut pandangnya. Kita bisa melihat masalah, pilihannya di tangan kita. Kita mau melihat itu sebagai masalah yang bikin kita gak enak keadaannya. Atau kita mau melihat itu sebagai tanda Tuhan tetap setia apapun keadaan kita. Amin. Poin yang kedua, apa yang menahan kita dari mengucap syukur? Yang kedua, feeling entitled atau merasa layak. Nah, merasa layak. Kita baca yuk dalam Lukas 17, 12 sampai 18. Kita baca bergantian boleh ya PD Immanuel Semarang? Nggak boleh? Saya pulang aja ya. Kita baca bergantian boleh ya? Yo, saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13 dan begitu seterusnya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. 13. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 15. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kita kenal cerita ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kita tahu yang sembuh berapa? Yang sembuh berapa? 10-10-nya sembuh. Tapi yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih hanya 1. Kenapa 1 orang ini kembali? Kenapa yang 9 enggak? Ada apa dengan yang 1 orang? Jawabannya ada di ayat yang ke-16. Orang itu adalah seorang Samaria. Jawabannya ada di sini. Kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu mereka musuhan. Mereka bermusuhan, mereka gak bisa deket-deketan, mereka gak mau bersinggungan sama sekali. Makanya kenapa ada kisah ketika Yesus meminta air minum dari seorang perempuan Samaria yang di sumur itu. Kenapa cerita itu jadi spesial? Kenapa murid-muridnya kayak yakin nih udah sama perempuan. Pada masa itu perempuan adalah warga kelas 2, laki-laki dan perempuan dalam berbagai tradisi Yahudi mereka gak bisa jadi satu, mereka harus terpisah. Terus udah gitu perempuan Samaria lagi. Dan makanya kenapa perumpamaan mengenai the good Samaritan, orang Samaria yang baik hati menjadi satu hal yang istimewa. Karena latar belakangnya orang Samaria dan orang Yahudi mereka bermusuhan. Ada latar belakang sejarah yang panjang. Kenapa mereka bermusuhan? Ketika kerajaan Israel terpecah jadi 2 and the blah. Intinya orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan. Makanya kenapa hanya orang Samaria ini yang datang untuk mengucap syukur. Karena dia tahu dia tidak layak menerima kesembuhan itu.
Karena dia menerima kesembuhan itu dari seorang rabi Yahudi. Nah, kayak tadi di atas dia bilang, Yesus, guru, rabi, kasihanilah kami. Orang Samaria ini tahu kayak, ini orang Yahudi tapi nih. Ini guru Yahudi nih. Buat datang sama dia untuk minta kesembuhan aja, bilang kasihanilah kami aja, gengsi harusnya. Karena warganya bermusuhan. Mungkin dalam pikirannya, kalau keluarga saya tahu, saya memohon kesembuhan dari seorang rabi Yahudi, apa kata mereka? Habis gua. Tapi dalam kerendahan hatinya, mungkin dalam keputusasaannya, dia datang kepada Yesus, seorang guru Yahudi, dan bilang, Yesus guru, kasihanilah kami. Yesus sembuhin semuanya, tapi yang kembali untuk mengucap syukur hanya orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria ini sadar bahwa dia tidak layak di hadapan Allah, di hadapan Yesus. Dia tahu bahwa dia tidak layak untuk menerima itu dari seorang guru Yahudi. Sebenarnya kita mau berpikir gini loh, apakah ada seorang pun di antara kita yang layak di hadapan Tuhan? Gak ada. Tapi oleh kasih karunia-Nya, dia melayakkan kita. Oleh karya salibnya, dia melayakkan kita. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya sebenarnya gak ada satu orang pun yang layak sebenarnya hari ini. Tapi dia melayakkan kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Makanya dia melayakkan kita untuk boleh memanggil dia dengan sebutan Aba ya Bapa. Tadinya kita budak Pak, Bu. Hamba apa? Hamba dosa lagi. Hamba dosa. Allah dalam kemahakudusannya sebenarnya gak bisa sama kita yang udah jatuh dalam dosa. Manusia yang udah jatuh dalam dosa. Gak bisa. Tapi dalam kemahakasihnya dia ambil kita, dia memindahkan kita dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang anaknya. Dia melayakkan kita. Makanya ngerasa layak, orang yang ngerasa layak susah untuk mengucap syukur. Karena kenapa? Karena dia pikir semua yang dia punya karena pencapaiannya, karena perbuatannya, karena kesalehannya, karena segala perbuatan baiknya. Sementara kita tahu perbuatan baik kita, Alkitab bilang kayak kain kotor. Perbuatan kita tuh gak ada apa-apanya. Perbuatan baik kita sebaik apapun gak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan saleh kita sebaik apapun gak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya darah Yesus yang menyelamatkan kita. Hanya karena Yesus merentangkan tangan di atas kayu salib dan berkata sudah selesai. Makanya kita dilayakkan, kita diampuni di hadapan Tuhan. Amin. Saya tulis dalam slide saya gini, we are not grateful because we think we deserve it. Kita tuh jadi gak mengucap syukur karena kita berpikir kita tuh layak gitu loh. Minimal mengucap syukurlah. Karena Yesus telah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pembela bagi kita. Minimal sadari bahwa segala yang kita punya bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasihnya Tuhan. Minimal ngucap syukur. Ini kan artinya semua yang di sini lolos pas COVID kemarin kan? Ya kan? Kita lolos ngelewatin pandemi kemarin. Tahu kan saudara waktu pandemi kemarin itu orang mau nafas aja mesti bayar. Ada salah satu sahabat saya, mamanya waktu COVID lumayan berat keadaannya. Cari tabung oksigen, setengah mati cari tabung oksigen keliling Jakarta. Padahal mereka punya uang. Uang bukan masalah, sampai anaknya bilang kayak berapapun aku bayar buat mami. Berapapun tabung oksigen aku bayar buat nolong mami. Tapi emang gak ada. Sedapat-dapatnya tabung oksigen segini harganya 20 juta. Yang mungkin cuma bisa dipakai berapa jam. Tapi Tuhan masih kita kasih nafas gratis sampai hari ini Pak. Tuhan masih kasih kita nafas gratis. Coba bayangin kalau besok pagi tiba-tiba ada surat dari sorga isinya tagihan, invoice. Nafas. Dari lahir sampai sekarang. Kalau yang masih muda enak tagihannya lebih dikit. Kalau yang udah 60, 70 tahun tagihannya gede tuh. Tapi Tuhan masih kita kasih nafas gratis sampai hari ini. Apakah karena kita layak? Apakah karena kita bayar sama Tuhan? Mohon maaf, apakah karena saudara kasih persembahan? Itu hitungannya Tuhan nih buat nafas minggu ini ya, 20.000. Apakah karena kita layak? No, karena kasih karunia-Nya. Kita masih dikasih kesempatan hari ini. Pintu anugerahnya masih terbuka Pak Bu. Untuk kasih kita kesempatan untuk bertobat sungguh-sungguh. Nanti kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan, udah gak ada waktu lagi untuk hidup dalam pertobatan.
Gak ada waktu lagi untuk bertobat. Inilah saatnya kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Dalam ucapan syukur. Pertobatan kita bukan untuk menyelamatkan kita. Tapi karena sadar kita diselamatkan, maka buahnya kita hidup dalam pertobatan. Amin. Karena kita tahu Yesus sudah merentangkan tangannya mati buat kita. That's why aku hidup berbuat baik, hidup dalam pertobatan. Jangan terbalik. Karena perbuatan baik kita gak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Amin. Poin yang ketiga. Apa yang menghalangi kita dari ucapan syukur? Poin yang ketiga, critical and judgmental attitude. Susah banget nyebutnya dan nih. Sederhananya, julid. Suka menghakimi. Kita lihat yuk, ada satu kejadian dalam Lukas 7, 31-34. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? 32. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Apa maksudnya? 4 ayat yang barusan kita baca. Maksudnya gini, Yesus itu sedang mengadres kejulitan orang-orang Yahudi pada masa itu. Yesus sedang merebuke. Mereka tuh punya attitude, merasa benar, suka menghakimi. Jadi mereka ngerasa yang benar mereka, orang lain tuh serba salah aja pokoknya gitu loh. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-32, kan dikatakan mereka itu seumpama anak-anak duduk di pasar saling menyerukan. Anak-anak pada zaman itu gak kayak anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang sore-sore main iPad, main handphone, main Mobile Legends, tukeran, ganti skin, dan lain-lain. Tapi anak-anak zaman dulu mereka tuh ada di alun-alun kota, main itulah niup seruling, nari-nari, nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Lalu kemudian dikatakan Yohanes Pembaptis datang, dia gak makan roti, dia gak minum anggur. Terus mereka ngomong, ih kerasukan setan. Masa ada suling nyanyi-nyanyi dia gak makan, gak minum, dia gak ikut merayakan, dia pasti kerasukan setan. Kemudian Yesus datang, dia makan, dia minum. Sama orang-orang ini, bukannya dibilang, nah gitu dong kayak Yesus. Orang-orang ini malah bilang kayak, ih rakus, sahabat orang berdosa. Jadi maunya apa? Maunya apa jadinya? Semua serba salah gitu loh. Orang yang punya spirit kayak begini, judgmental spirit, critical spirit, orang kayak gini susah melihat hal baik dan susah untuk bersyukur. Karena di mata mereka semua tuh serba salah gitu. Mereka selalu bisa menemukan hal yang jelek di antara ribuan hal yang baik. Di mata mereka, kacamata mereka tuh negatif aja gitu loh. POV-nya mereka tuh jelek aja, julid aja bawaannya. Banyak orang cari gereja yang sempurna. Gak ada gereja yang sempurna Pak, Bu, gak ada. Mau dari sinode manapun gak ada gereja yang sempurna. Yang ada adalah kita ucapan syukur atas gereja, atas komunitas yang di dalamnya kita digembalakan. Karena kenapa? Karena isinya gereja itu masih manusia semua. Manusia bisa mengecewakan, hanya Yesus yang gak bisa mengecewakan. Makanya di gereja jangan lihat manusia, lihat Tuhannya. Makanya ke gereja pandang Yesusnya. Orang mau cari siapapun lah. Kalau kita cari kesempurnaan dari pasangan kita, dari suami, dari istri, gak akan ketemu. Mungkin waktu lagi pacaran, sempurna kelihatannya dia. Kau lihat istrimu kayak Lisa Blackpink gitu. Mungkin ibu-ibu ngelihat suaminya kayak Lee Min Ho gitu. Pas sudah nikah, kok jadi kayak Bajai Bajuri ya kan gitu. Orang yang critical and judgmental selalu ketemu hal yang jelek gitu. Gak bisa Pak Bu, cari kesempurnaan even pada anak-anakmu gak akan bisa. Karena kenapa? Karena they're humans. Hanya Yesus yang sempurna. Makanya stop semua kalau punya kebiasaan tuh kayak kritik aja, ketemu yang salah melulu aja.
Saya tahu nih kalau anak-anak muda biasanya, kalau Natalan tuh udah paling deg-degan. Akan ketemu seorang tante yang menanyakan, kamu umur berapa sekarang, Dok? 26 tante. Bojomundi. Ini saya salah-salah nih pas ini. Belum tante. Gimana sih? Udah segitu tuh nikah loh. Anakku umur 22 udah nikah. Udah punya anak sekarang. Tahu dibalas gimana? Tante kapan meninggal? Gimana? Ayo. Selalu gitu. Terus bilang kan, entar kerja apa sekarang? Kalau anak-anak zaman sekarang kan kerja kan kita beda sama orang zaman dulu kan. Kalau angkatan mama saya yang dianggap pekerjaan itu dokter, tentara, polisi, ya kan. Tapi kan anak zaman sekarang beda Pak. Kerjaan anak zaman sekarang tuh ada kerja di agency. Orang-orang tuh kan lihatnya kayak apa di rumah melulu. Kita tuh kerja freelance loh, WFA, work from anywhere. WFC, work from cafe, tapi kerja. Tapi di mata orang tuanya apa? Nongkrong mulu kerjaannya. Ya kan? Lalu ketemu tuh celah-celah yang salah gitu loh. Orang belum nikah ditanya kapan nikah. Udah nikah ditanya kapan punya anak. Udah punya anak 1 ditanya kapan nambah. Anaknya 2 cowok-cowok ditanya kapan punya anak perempuan. Oh itu hidup saya. Anak saya dua-duanya laki-laki. Orang-orang di sekitar saya pasti kayak nambah 1 lagi. Kalau dapat perempuan, kalau cowok lagi gimana? Mau saya titipin mau? Nambah kapan nambah? Nanti ditanya di mana sekolah anaknya? Oh jangan situ-situ jelek, bagusan yang ini. Emang mau biayain? Ayo, can we stop this kind of attitude and start being grateful? Bukan hanya mengucap syukur atas dirimu, tapi bisa gak kita mengucap syukur atas pencapaian orang lain? Kadang tuh kita nih lip service, di mulut bilang, selamat ya, udah kerja sekarang, selamat ya udah gede loh. Terus ketemu perempuan yang lain, ketemu teman yang lain, padahal dulu waktu kuliah aja minjem uangku loh mamanya itu. Bisa gak kita mengucap syukur atas pencapaian orang lain? Bisa gak kita ikut merayakan kebahagiaan orang lain? Dan benar-benar tahu gak kalau dalam ibadah ucapan syukur, misalnya nih ada ulang tahun misalnya. Kayak saya dengar kemarin PD Emmanuel 50 tahun ya, luar biasa, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan dong. Keren, atas kesetiaan para pengurus PD Emmanuel saya acungin jempol. 50 tahun is not a short journey, it's a long journey dan pasti banyak dinamikanya ya Pak ya. Tapi bertahan sampai sejauh ini biar kiranya Tuhan terus berkati PD Emmanuel tambah-tambah limpah dengan jiwa-jiwa, amin. Saya mau ngomong apa tadi? Oh, ibadah ucapan syukur misalnya. Ibadah ucapan syukur, apalah gitu. Pasti ada aja yang julid tuh pasti ada gitu. Dan kayak gitu biasanya toksik ke orang lain. Nyebarin hal-hal negatif ke orang lain. Aku tahu dulu waktu bikinnya itu. Dulu kan sebenarnya bukan Pak Fauzi yang pegang. Tapi dia tuh bisa naik megang PD Emmanuel karena deket sama Pak Gembala. Siapa yang ngomong kayak gitu coba yang aku? Can we just being grateful atas pencapaian orang lain? Bisa gak kita ngucap syukur aja untuk berkat yang diterima orang lain? Ikut ngucap syukur. Mindset itu gini loh, kalau dia diberkati, Tuhan yang sama juga pasti bisa memberkati aku. Kalau dia diangkat Tuhan, aku percaya Tuhan yang sama juga pasti angkat hidupku. Amin. Poin yang keempat, yang terakhir. Teman-teman pemusik boleh standby siap-siap. Oh ada di sini, puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Comparing habits. Suka banding-bandingin. Kebiasaan membanding-bandingkan. Kebiasaan membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan, suka banding-bandingin pencapaian hidup kita sama orang lain, itu membunuh rasa ucapan syukur loh. Anak-anak muda, saya tahu mungkin ada di antara saudara yang datang tuh kayak umur udah 25, tapi masih cari kerja. In this economy, cari kerja susah. Tapi kamu lihat teman seangkatanmu, teman SMA-mu, baru ngepost di Instagramnya, habis promosi naik jabatan jadi supervisor. Gak usah banding-bandingin pencapaian hidupmu sama orang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Amin. Ibu-ibu, Bu, dengar nih Bu, izin saya ngomong nih Bu. Anggap dari anak nih Bu. Jangan suka banding-bandingin apa yang kamu punya sama orang lain gitu loh. Lihat tas orang lain, lihat tas temen, terus liatin. Oh palsu. Saudara tahu gak, di gereja juga ada tas palsu loh.
Iya, di gereja juga nggak luput dari tas palsu. Tahu nggak cara bedain tas palsu di gereja sama tas asli? Tahu nggak? Kalau tas palsu ditaruhnya di bawah, tas asli di atas. Jangan diambil Bu, jangan diambil. Jangan naikin ke atas, jangan. Udah, stop. TST, tahu sama tahu udah. Nggak usah banding-bandingin, ibu-ibu ngelihat tetangga terus mulai colek-colek suamimu. Tuh loh Pak, tetangga wes beli mobil baru. Kita masih ini aja dari dulu. Udah 2 kali ganti plat, masih ini aja. Bapak-bapak, jangan suka banding-bandingin anakmu dengan anak temenmu. Terus bilang, kamu itu loh anaknya Pak Budi. Umur 30 udah jadi manajer. Kamu masih gini-gini aja. Masih WFC. Kalau dibalas gimana? Papa ini loh, seumur Papa Jokowi udah jadi presiden. Papa masih main catur aja di perempatan, ayo. Gimana ayo? Semua orang punya jalannya masing-masing Pak. Kita lihat yuk di Alkitab yuk, kita lihat di Alkitab. Saudara ingat ke peristiwa ketika siapa murid yang menyangkal Yesus siapa? Yudas apa Petrus? Shalom Pak Nathan. Siapa murid yang menyangkal Yesus siapa? Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Lalu kemudian ketika Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri di Danau Galilea kepada murid-muridnya, saudara ingat peristiwa ketika Yesus memulihkan Petrus? Ketika Yesus panggil Petrus, marilah sarapanlah. Lalu kemudian Yesus bilang sama Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus bilang, iya aku mengasihi engkau. Lalu Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi sama Yesus, Pet, apakah kamu mengasihi aku? Petrus jawab lagi, Nje Tuhan, aku tresno karo kowe. Boleh juga saya belajar dikit ya. 3 kali kemudian lalu Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus tanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Lalu Alkitab bilang lalu sedihlah hati Petrus karena Yesus tanya sampai 3 kali. Tapi kemudian dia menjawab, iya Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Yesus kembali bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu di momen itu Yesus memulihkan Petrus. Yesus mengampuni Petrus. Dan Yesus memberikan satu tugas yang besar kepada Petrus. Karena Yesus mau naik ke sorga. Makanya Yesus suruh Petrus untuk lanjutin penggembalaan ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus kemudian bilang sama Petrus apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Wow, itu a great assignment dari Yesus kepada Petrus. Dia meng-assign Petrus untuk sebuah tugas yang teramat sangat mulia. And that's why pemberitaan tentang Injil kita terima sampai hari ini. Amin. Nah, kemudian kalau saudara lihat di Alkitab dalam Yohanes 21, ketika Yesus selesai bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat lanjutannya berkata gini, Yesus kasih tahu sama Petrus bagaimana dia akan matinya nanti. Yesus bilang sama Petrus, Petrus nanti sekarang kamu muda, kamu bisa pergi kemanapun. One day kamu akan jadi tua, tanganmu akan terikat, dan kamu akan berjalan ke tempat di mana kakimu gak mau melangkah ke sana. Bayangin kronologinya ya Pak Bu ya, bayangin kronologinya ya. Petrus semalam-malaman nangkep ikan gak dapet, lelah. Yesus samperin dia, Yesus menampakkan diri dan bilang, marilah sarapanlah. Adakah padamu makanan? Dibilang gak ada. Lalu bilang marilah sarapanlah. Lalu di momen itu Petrus lihat, oh ini Yesus bangkit. Dia memulihkan Petrus, dia mengampuni Petrus. Kejadian selanjutnya persis setelah itu Yesus bilang, sekarang kamu muda Pet, kamu bisa pergi kemana-mana. One day kamu akan jadi tua. Karena Yesus sedang menceritakan bagaimana nanti Petrus mati. Petrus mati sebagai seorang martir. Dia disalib terbalik. Dia mati sebagai seorang martir. Yang menarik adalah, saudara bayangin kronologinya tadi ya, kebayangin kronologinya. Setelah dipulihkan, dikasih satu tugas yang begitu besar, menggembalakan domba-domba, terus Yesus Yesus kasih spoiler. Semangat ya Petrus. Karena nanti kamu bakal matinya martir loh. Matinya menderita loh kamu loh. Tapi apa jawab Petrus? 21. Yohanes 21, 22. Ketika Petrus melihat murid itu, dia melihat kepada Yohanes. Ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Kebayang gak saudara jadi Yesus sebelnya? Abis dipulihin, kamu tuh nyangkal aku 3 kali. Kamu bilang mau sampai alam maut aku akan ikut engkau. Tapi kamu toh nyangkal aku.
Aku mengampuni kamu, aku tetap percaya kepadamu, aku tidak membatalkan rencanaku kepadamu. Aku melanjutkan kasih karuniaku kepadamu, tapi aku kasih tahu kamu akan matinya menderita. Dia malah nanyain Yohanes matinya gimana. Lalu Yesus jawab 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Kamu ikutlah aku. Yesus merebuke Petrus, malah ngeliatin hidupnya orang lain. Malah membandingkan, dia malah ngeliat gini nih, oh aku matinya menderita Tuhan, kalau dia gimana? Kalau logika kita, pengennya akan menjadi sebuah cerita yang heroik. Ketika dia bilang, ketika Yesus memberitakan, kamu akan dahulu, sekarang kamu muda. Nanti kamu akan jadi tua, tanganmu akan terikat, kakimu akan melangkah ke tempat yang kamu tidak ingini. Logikanya, Petrus akan bilang, Tuhan, tolong kuatkan aku. Tolong bantu aku. Atau minimal bilang deh, Tuhan jangan deh, Tuhan gak sanggup saya. Logikanya kita. Ini si Petrus, menariknya dia malah bilang, oke, kalau dia gimana? Dia masih sibuk ngurusin Yohanes matinya gimana. Dia mau membandingkan bagaimana nasibnya dia dengan nasibnya Yohanes. Tapi Yesus dengan tegas bilang, it's none of your business. Kamu fokus aja sama panggilanmu Petrus. Kamu ikutlah aku. Nurut aja. Fokus sama panggilanmu. Fokus sama tugas yang aku assign kepadamu untuk menggembalakan domba-dombaku. Fokus di sana. Gak usah pusingin si Yohanes matinya tuh gimana. Kalau nanti dia mau panjang umur, bukan urusan kamu. Kalau nanti dia panjang umur matinya normal, mati tua, walaupun diasingkan, itu bukan urusanmu. Urusanmu, lakukan apa yang aku tetapkan buat kamu. Itu juga yang Tuhan tuh mau ngomong sama kita gitu loh. Setiap kita, setiap nama di tempat ini, atas bawah, tua, muda, laki-laki, perempuan, siapapun kita, masing-masing dari kita punya jalan hidup, punya rute yang udah Tuhan tetapkan sejak semula. Setiap kita panggilannya beda-beda Pak Bu. Ada yang dipanggil untuk jadi pendeta, ada yang dipanggil jadi jemaat. Kalau semua dipanggil jadi pendeta, sopo jemaatnya? Ada yang dipanggil jadi dokter, ada yang dipanggil jadi guru, ada yang dipanggil jadi pengusaha, ada yang dipanggil jadi pejabat pemerintahan, ada yang dipanggil jadi polisi. Tapi setiap kita punya satu tujuan yang sama, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk memenuhi setiap panggilan yang Tuhan tetapkan. Fokus di sana. Fokus pada panggilanmu. Jangan banding-bandingin jalan hidupmu sama orang lain. Jangan banding-bandingin berkatmu sama orang lain. Kebiasaan banding-bandingin ini membunuh rasa ucapan syukur. Karena tadi yang saya bilang di awal, ketika kita membandingkan dengan orang lain, kita berpikir Tuhan tuh gak adil sama kita. Kita berpikir Tuhan menahan berkatnya dari kita. Kita berpikir Tuhan sayang sama dia, Tuhan gak sayang sama aku. Padahal kalau kita mau hitung-hitung, saya berani taruhan nih sama Bapak Ibu sekalian. Kalau saya challenge Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, untuk bikin list kebaikan Tuhan dengan hal yang buruk yang kau alami. Taruhan sama saya. Pasti akan lebih panjang, jauh lebih panjang list kebaikan Tuhan yang kamu terima. Amin. Makanya dalam Mazmur 103, Daud bilang gini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud memerintahkan, pujilah, janganlah. Dalam struktur bahasa Indonesia kita tahu pakai akhiranlah, artinya sebuah kalimat perintah. Daud memerintahkan kepada jiwanya untuk memuji Tuhan, mengangkat pujian kepada Tuhan, dan mengingat semua yang sudah Tuhan lakukan. Semua perbuatan baik yang Tuhan lakukan. Dari situ lahir ucapan syukur. Dan itulah yang dikehendaki Allah dalam hidupmu. Amin. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Sekalipun hari ini keadaan Bapak, Ibu, anak-anak muda sekalian mungkin dalam keadaan yang gak baik. Mungkin dalam kebingungan, mungkin dalam kebimbangan. Tapi mari kita ikutin firman Tuhan. Pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita ikutin firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita.